Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. 1-4 kita berhasil melaju ke round 8 ya. Jadi quarter final kita akan menghadapi Palmeiras bersama Estevao. Ini bakal jadi match yang seru banget, tapi di video kali ini gue akan ngebahas Rate the Player game di round 16 antara Benfica melawan Chelsea, di mana ada sedikit keanehan. Ada campur tangan wasit yang gue nggak tahu bagaimana dia memutuskan untuk memberikan penalti. Tapi akhirnya kita bisa menang 1-4 guys, setelah ada delay 2 jam di dalam pertandingan ini. Dan ini sangat aneh menurut gue ya. But anyway, win is a win. Into the next one ya. Kita akan bahas tuntas siapa aja yang bisa masuk ke box hijau di pertandingan kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Maresca System 2.0 ya. Maresca menyajikan satu keindahan formasi yang menurut gue sangat esensial, sangat penting untuk mengarungi musim depan ya. Bagaimana dia bisa memaksimalkan rotasi seperti yang udah gue kasih tahu di video-video gue sebelumnya, bahwa Maresca ini seakan-akan sedang mempersiapkan satu formasi masterclass ya yang akan dia pakai. Formasi yang sangat agile, sangat versatile, formasi yang bisa memaksimalkan seluruh kemampuan pemain untuk memberikan yang terbaik buat Chelsea ya. Secara fitness seluruh pemain sudah fit, yang injury prone juga sudah bisa memainkan pertandingan dengan high intense, top perform selama 80 menit. Digantikan juga dengan beberapa pemain cadangan bench yang menurut gue juga sudah more than ready ya untuk langsung intact dan memberikan impactnya di pertandingan kali ini. Luar biasa bagaimana seorang Enzo Maresca bisa memaksimalkan squad yang tadinya kata orang-orang tuh terlalu banyak, mau ngapain dan lain-lain, underrated dan lain-lain, dan sekarang wow. Pemain bench kita memberikan kontribusi yang luar biasa menurut gue ya di pertandingan gak cuma di pertandingan saat ini, tapi juga di hampir seluruh pertandingan Club World Cup 2025 ini ya. Bagaimana banyak pemain cadangan yang memberikan impact yang wow. Dan itu adalah salah satu kerja dari racikan taktiknya Enzo Maresca ya. Karena apa yang dia lakukan sepanjang Club World Cup ini, itu hasilnya bisa kita lihat di pertandingan melawan Benfica ini. Dengan statistik yang sangat mentereng ya, kita sangat menguasai pertandingan 120 menit, di mana kita tidak pernah sedikit pun lose control ya. Hampir 60% lebih penguasaan bola, dan yang paling lebih luar biasa, bagaimana progresi bola ini bisa sangat signifikan masuk ke dalam opposite box-nya Benfica ya. Pertandingan ini sendiri kita berhasil menciptakan 48 sentuhan di kotak penalti Benfica ya, dan itu menjadi salah satu yang terbesar di Club World Cup dalam satu pertandingan. Bahkan di match ini di first half aja kita sudah berhasil membuat 16 sentuhan di kotak penalti Benfica, dan itu menurut gue juga statistik yang sangat gede ya, karena gue juga sempat meng-highlight itu di grup channel Instagram gue Nanda Sugiono, karena itu adalah modal penting guys sebenarnya untuk menciptakan atau meng-create GA, adalah sentuhan-sentuhan di penalty box. Seperti yang kita tahu pada saat Leicester City menjuarai Premier League tahun 2016-2017 ya, itu Leicester City menjadi satu-satunya tim yang memiliki touch di opposite box ya dalam kotak penalti lawan itu sangat tinggi dan sangat jauh dari tim-tim lainnya pada saat itu ya. Dan bagaimana Ranieri juga mengeluarkan agility taktiknya ya, itu mungkin menjadi salah satu inspirasi Maresca di racikan taktik dia buat musim depan ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa formasi ini menurut gue udah oke ya, tapi belum mateng karena belum bisa memaksimalkan lini depan dengan maksimal ya, dengan meningkatkan tingkat klinikalnya
para penyerang Chelsea. Tapi secara overall permainan, passing, progression, movement, bola, off the ball, ground duel, terus defense transition, menurut gue formasi yang sudah di upgrade oleh Enzo Maresca ini sangat luar biasa ya. Kita langsung aja ke pertandingan ya. Jadi selama 60 menit pertandingan menurut gue sangat dikuasai oleh Chelsea di babak pertama, apalagi eh Benfica hanya berhasil melakukan beberapa kali ancaman ya dan tidak begitu signifikan. Tapi yang paling penting di pertandingan babak pertama itu adalah bagaimana Robert Sanchez ya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, walaupun ada beberapa kejadian yang menurut gue cukup riskan ya, tapi untungnya tidak menjadi satu blunder yang bisa mengancam lini belakang Chelsea di pertandingan kali ini. Menit 64 akhirnya Reece James berhasil membobol gawang Benfica ya dari tendangan luar kotak penalti, tendangan bebas cantiknya yang wow sangat luar biasa. Sepanjang 64 menit tersebut Chelsea benar-benar menguasai pertandingan dari sisi kiri, dari sisi kanan ya, dan Benfica kelihatan memang memainkan progresi low block dengan counter attack cepat seperti yang udah gue jelasin juga di video preview gue sebelumnya. Tapi untungnya Chelsea bisa dengan sangat matang ya bagaimana Colwill dan Badiashile itu bisa meredam seluruh serangan-serangannya dari Benfica. Di menit Chelsea terus melakukan serangan ya, walaupun Benfica menaikkan intensitas serangan mereka ya, jadi sedikit mengancam. Cuma gue lumayan pede di akhir-akhir pertandingan sampai akhirnya ada badai, katanya ada petir yang mengharuskan pertandingan ini untuk ditunda ya. Jadi pertandingan ini sempat ditunda selama 2 jam. Dan wow, itu juga sangat menyiksa ya buat kita yang ada di Indonesia karena kita harus menunggu dari subuh guys. Jadi jam 3 pagi kita tonton sampai subuh, terus kita tunggu lagi sampai jam 8 pagi gamenya baru bergulir lagi. Dan ada kesalahan handsball dari Malo Gusto ya, dari scrimmage yang terjadi di gawang Chelsea ya, di lini pertahanan Chelsea. Tapi gue nggak yakin itu harusnya handball karena itu bener-bener unstable position menurut gue ya. Jadi nggak tahu, harusnya bolanya itu juga bukan adalah bola pantulan ya. Tapi ya anyway, akhirnya ref memberikan penalti dan Di Maria mengeksekusi penalti itu di menit 90 plus 5 guys. 1-1 dan kita memainkan extra time di pertandingan Club World Cup 2025 ini round 16 ya. Dan kalian tahu sepanjang extra time Benfica berhasil, dan sepanjang extra time kita tetap menguasai pertandingan dan akhirnya Benfica mendapatkan kartu merah ya setelah akumulasi 2 kartu kuning. Dan sejak saat itu progresi permainan kita luar biasa. Kuku bermain dengan sangat luar biasa ya di sepanjang extra time ini sebagai pemain pengganti ya, bagaimana dia bisa mengeksploitasi ruang kosong. Dan yang paling luar biasa menurut gue Caicedo ya, bagaimana Caicedo Palmer ini bahu-membahu membangun serangan di babak extra time ini. Dan akhirnya gol kedua dari scrimmage ya, tendangan dari Caicedo yang ditepis oleh kipernya Benfica dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Kuku. 1-2 Chelsea memimpin, dan sejak saat itu Chelsea take off hampir seluruh pertandingan ya. Sepanjang pertandingan, sisa pertandingan itu Chelsea menguasai benar-benar permainan ya, tanpa ada ancaman yang berarti. Ada satu lah kalau gue inget kalau nggak salah, tapi akhirnya masih bisa diselamatkan oleh Tosin. Dan sebaliknya Chelsea terus menggempur sampai akhirnya Pedro Neto bisa mendapatkan kesempatan dan membuat gol. Dan Dosbury Hall yang gue bilang akan meledak di musim depan ya. Kalian coba komen di bawah, apakah Dosbury Hall ini saatnya menjadi pemain pilar yang akan merangsek ya, masuk menjadi first team player di musim depan? Menurut gue sih iya. Menciptakan gol keempat Chelsea ya, luar biasa sekali. Dan kita berhasil menang 1-4, dan ini dia guys,
Rate the player versi gua ya. Kita langsung bahas saja di posisi goalkeeper. Ada Robert Sanchez. Gua akan kasih box hijau buat Robert Sanchez ya. Walaupun dia kebobolan satu, tapi kematangannya udah lumayan terlihat. Gue nggak tahu apakah ini progres positif, tapi yang gue lihat dia masih ada episode-episode yang membahayakan ya. Tapi untungnya tidak begitu impact di pertandingan ini ya. Jadi gue akan kasih box hijau buat Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Di backline 4 ada Cucurella, Badiashile, Colwill, dan Reece James ya. 4 pemain ini bahu-membahu mempertahankan keunggulan Chelsea sampai menit ke 90 plus 5 ya. Jadi Marc Cucurella ini bermain 120 menit dan gue akan kasih box hijau buat Marc Cucurella ini, bagaimana dia bisa memaksimalkan top performance-nya seperti biasa ya, maju ke depan, bertahan, melakukan duel, bahkan dia juga sempat terlibat adu fisik yang menurut gue cukup riskan ya di pertandingan kali ini. Tapi semangat juangnya tidak pernah berhenti dan ini benar-benar proper Charles menurut gue. Marc Cucurella gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Badiashile solid di awal pertandingan tapi agak sedikit apa ya, loose di performance-nya di pertengahan babak kedua. Jadi kita sempat mendapatkan beberapa tekanan dan pada saat intensitas serangannya Benfica ini meningkat, kayak Badiashile ini belum terlalu siap ya untuk meredam seluruh serangan yang masuk ke dalam kotak penalti. Gua akan kasih box kuning buat Badiashile ya, bermain 80 menitan ya kalau nggak salah ya, sebelum akhirnya digantikan oleh Tosin, atau 70 menit lah, gue lupa. Tapi yang pasti ada part-part krusial yang dia lakukan di babak pertama dan itu juga cukup impact menurut gue di dalam pertahanannya Chelsea di pertandingan kali ini ya. Liva Colwill, wow, seperti biasa sangat matang ya pada saat dia ingin diberikan kartu kuning. Untungnya Liva Colwill tidak banyak mendebat referee ya di pertandingan kali ini, karena cukup aneh menurut gue ya. Mungkin kalian bisa kasih komen bagaimana penilaian kalian terhadap wasit di pertandingan kali ini, tapi gue pribadi menilai ini wasitnya agak-agak aneh juga gitu. Tapi untungnya Liva Colwill bisa memaksimalkan performance-nya, bermain dengan stabil ya, dengan dewasa, dengan sangat matang di 120 menit. Dia bisa memimpin lini belakang Chelsea ini menjadi salah satu tembok kokoh ya di pertahanan di klub-klub di klub World Cup 2025 kali ini ya. Gua akan kasih box hijau buat Liva Colwill. Reece James tentu saja box hijau, no debat. Permainannya bener-bener magnificent ya, bagaimana dia bisa maju ke depan, membuat serangan, memimpin tim ini ya, mengarungi round 16 ini dengan sangat luar biasa menurut gue. Dan yang lebih hebat lagi adalah kemampuan tendangan bebasnya yang itu sesuatu yang harus kita banggakan guys, bagaimana kita bisa menciptakan pemain dengan skill yang sangat luar biasa seperti Reece James ini ya, Cobham ya. Luar biasa. Box hijau buat Reece James. Di dua midfield ada Romeo Lavia dan Moises Caicedo ya. Dua pemain ini dimainkan di posisi 6 dan 8 dan menurut gue posisi ini sangat krusial bagaimana dua pemain ini meredam motor serangannya Benfica ya. Jadi dia benar-benar bisa memaksimalkan seluruh kesempatan yang ada untuk melakukan tackle, clearance ya, terus recovery ball dan lain-lain ya. Lavia tentu akan gue kasih box hijau ya, bermain selama 86 menit ya. Dia melakukan 46 akurat passing sepanjang pertandingan guys. Berarti hampir setiap 2 menit dia melakukan passing-passing yang akurat dengan tingkat akurasi 96% ya. Jadi memang kalau kita lihat di pertandingan kali ini, dan gue juga sempat bahas bahwa Romeo Lavia ini harus menemukan alternate fit in play ya, dari dia yang biasanya memainkan permainan bertahan. Dia harus bisa melakukan progresi bola seperti yang dilakukan oleh Moises Caicedo ya di musim kemarin, bagaimana di awal musim dia hanya mampu untuk mempertahankan lini tengah sampai akhirnya di akhir-akhir musim dia bisa menjadi seorang
pemain yang bisa melakukan progresi bola lewat passing-passingnya ya. Dan ini gue melihat di Romeo Lavia juga, bagaimana dia melakukan progresi passing yang menurut gue luar biasa, 96% akurasi dengan 46 passing sepanjang 80 menit ya. Dan yang luar biasa lagi, dia memiliki 52 touch di pertandingan kali ini. Jadi memang aliran bola, progresi bola, passing, dribbling itu lumayan banyak terjadi atau dilakukan oleh Romeo Lavia di pertandingan kali ini. Dan itu satu progres individu yang menurut gue patut diacungi jempol ya. Box hijau buat Romeo Lavia. Moises Caicedo, apalagi yang mau kalian tanya guys, tentu saja Moises Caicedo ini adalah box hijau, assist, shooting, 144 touch ya di pertandingan kali ini selama 120 menit. Jadi dalam 1 menit dia bisa melakukan 2 touch, dan itu berarti begitu sentral permainannya Moises Caicedo ini di pertandingan kali ini ya. Dan dia berhasil menciptakan 128 pas ya dengan akurasi 91%. Wow. Dia juga bisa menciptakan 5 duel dari 10 percobaan ya. Jadi ada 5 duel yang menang, dan itu kita udah nggak bisa mendebat lah. Itu ada salah satu the best midfield in the world saat ini. Kalau kalian yang nggak setuju, silakan utarakan pendapat kalian. Kenapa menurut kalian Moises Caicedo ini nggak bisa dinobatkan sebagai best midfield in the world ya? Silakan kalian tulis di kolom komen. Mungkin gue akan membantu menjelaskan ke kalian ya kenapa Moises Caicedo ini bisa, harusnya udah dinobatkan sebagai best midfield in the world saat ini ya. Begitu impactful, serangannya juga sangat mengalir ya. Bagaimana dia berkembang dari pemain yang tadinya hanya bisa bertahan di musim lalu, sampai di pertengahan musim dia melakukan improvement yang menurut gue signifikan banget, dan itu udah sering gue bahas di video-video gue sebelumnya. Sampai akhirnya kita lihat bagaimana dia bisa menjadi seorang pemain yang komplit saat ini ya, the most complete midfield yang menurut gue akan menjadi modal penting buat Chelsea di musim depan ya. Walaupun gue sempat deg-degan pada saat dia cedera, tapi untungnya dia badak juga gitu. Dia langsung berdiri dan akhirnya kembali bermain untuk Chelsea. Bravo Moises Caicedo, box hijau buat Moises Caicedo. Di right wing kita ada Pedro Neto, di number 10 kita punya Enzo Fernandez, dan di left wing ada Cole Palmer ya. Jadi gue akan bahas dulu dari sisi Pedro Neto, bagaimana permainannya juga sangat eksplosif ya. Dari awal pertandingan bermain selama 120 menit, dan akhirnya dia bisa menciptakan gol dari kesempatan setup game ya, counter attack yang luar biasa cepat dan sangat mampu dimaksimalkan. Dan ini juga menjadi salah satu catatan kita untuk tactical defense transitionnya Maresca, yang menurut gue juga sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Bagaimana defense transition ini juga mungkin cukup tinggi kalau menurut gue ya di high pitch-nya pertandingan, tapi sangat efektif untuk melakukan counter attack, dan terbukti Pedro Neto bisa memaksimalkan peluang tersebut ya. Walaupun memang Benfica bermain 10 pemain, tapi menurut gue counter attack ini menjadi salah satu bukti bahwa secara defense pun Maresca ini timnya sudah sangat matang sih menurut gue ya. Coba teman-teman juga tulis di kolom komen ya bagaimana menurut kalian. Tapi Pedro Neto akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya. Seperti biasa, dia setelah menciptakan gol ya. Jadi 3 gol di 3 pertandingan, dan itu sangat luar biasa ya. Menurut gue dia akan menjadi MVP kalau kita terus melaju sampai ke partai final ya di Club World Cup 2025 ini. Enzo Fernandez dimainkan di posisi nomor 10 ya, menjadi klasik number 10. Dia banyak beroperasi di posisi field bagian kanan ya kalau gue lihat heat map ya. Menurut gue Enzo Fernandez ini masih butuh improvement yang cukup signifikan di posisi nomor 10, karena ini bukan posisi yang nyaman buat dia ya, karena biasanya dia hanya bermain di posisi nomor 8. Tapi dengan adanya Maresca 2.0 ini dan Romeo Lavia dan Caicedo di posisi 6 dan 8, mau nggak mau Enzo Fernandez harus didorong menjadi posisi nomor 10.
Kalaupun Enzo Fernandez tidak bisa memaksimalkan posisi nomor 10, gue yakin mungkin nanti Andre Santos akan diplot di posisi tersebut ya, karena Maresca sudah menyatakan bahwa Andre Santos ingin dimainkan di posisi nomor 10. Jadi mungkin di next match melawan Palmeiras kita akan lihat Andre Santos di posisi 10 karena Moises Caicedo terkena akumulasi kartu kuning ya. Jadi kemungkinan dia akan diganti dan Enzo Fernandez akan didorong mundur ke belakang. Tapi kita nggak tahu, coba kita lihat aja. Tapi gue melihat ada missing link ya antara Enzo Fernandez dengan Liam Delap. Jadi belum banyak progresi bola yang berhasil dilakukan oleh Enzo Fernandez, terutama di kotak penalti untuk mensuplai Liam Delap ya. Jadi di pertandingan kali ini Enzo Fernandez akan gue kasih box kuning. Gue berharap dia bisa memaksimalkan kesempatan ini ya dan melakukan improvement terhadap fit in play-nya di Maresca sistem yang baru ini ya. Dan Cole Palmer, wow, very very bad boy ya. Bagaimana Cole Palmer ini beraksi di pertandingan kali ini, gue suka banget. Ini Cole Palmer yang udah lama gak gue lihat free roam, walaupun dia diposisikan di left wing, tapi dia bermain kemana-mana guys. Kalau kalian lihat heat map-nya, dia bermain di posisi half space, dia bermain di tight space, di kotak penalti, dia mendistribusi bola ke sebelah kanan dan wow luar biasa ya. Kreativitasnya maksimal di pertandingan kali ini ya. Dia juga bisa memaksimalkan ruang-ruang kosong yang ada ya, dan posisi hybrid dia juga berhasil menciptakan 5 shoot dan itu luar biasa menurut gue ya. 3 shoot on target, 89 touch selama 120 menit bertanding, dan itu juga menurut gue luar biasa. Dan dia melakukan 9 cross walaupun belum ada cross yang berhasil dieksekusi ya, karena Liam Delap juga kita lihat banyak off position dan sedikit kebingungan ya di pertandingan kali ini. Tapi gue berharap semoga Liam Delap ini bisa memaksimalkan di pertandingan next match. Tapi walaupun gue yakin mungkin Jackson yang akan dimainkan di next match, tapi semoga Liam Delap dulu lah ya supaya dia diberi kesempatan ya. Walaupun Cole Palmer ini kelihatannya agak keletihan di pertandingan kali ini, tapi ternyata aksinya sangat maksimal guys. Bagaimana dia melakukan assist ya, bagaimana dia mendistribusikan bola, touch di kotak penalti, dan kita juga akhirnya bisa mendapatkan progresi yang luar biasa. 46 touch di kotak penalti Benfica di pertandingan kali ini ya, dan itu menjadi yang terbanyak di klub World Cup 2025. Tuh salah satunya adalah posisi Cole Palmer yang bisa memanfaatkan peluang-peluang di tight space ya menurut gue ya, dan itu perlu dieksplorasi lebih lanjut formasi yang dilakukan di Benfica ini, karena ini sangat menguntungkan buat Chelsea ya dengan adanya profil-profil pemain yang kita punya di musim depan. Bagaimana kita akan mengarungi banyak pertandingan, banyak tipe-tipe tim, dan ini menjadi salah satu alternatif dari formasi yang biasa kita lakukan ya. Box hijau buat Cole Palmer di pertandingan kali ini ya. Dia juga sedikit bad boy. Dia punya bisa melampiaskan amarahnya, dan gue seneng banget pemain yang udah mulai bisa melakukan trik-trik yang sedikit-sedikit evil lah ya di setiap pertandingan, karena itu juga cukup dibutuhkan lah untuk memenangkan atau mengubah sebuah game ya. Bravo Cole Palmer. Liam Delap, gue akan kasih box kuning karena seperti yang udah gue jelaskan, banyak off position, dia juga masih belum, kayaknya masih bingung ya dengan progresi permainan yang dimainkan di game melawan Benfica ini, dan banyak missing link juga suplai bola dari Cole Palmer dan Enzo Fernandez yang kayaknya belum dia mengerti betul, dan gue berharap masalah ini cepat di solve. Kalau nggak dia mungkin akan terkena kutukan itu dan benar nomor 9 ya. Jadi aku akan kasih box kuning buat Liam Delap ya. Dua pemain substitution yang gue bahas di Red the Player kali ini ada Dosbury Hall ya, dimainkan di menit 81, dan Kuku. Dua-duanya gue kasih box hijau karena seperti yang udah gue jelasin juga di awal video, begitu impactful ya bagaimana Maresca ini bisa menciptakan rotasi pemain dan sistem yang kayaknya bisa memaksimalkan permainan para
pemain cadangan ya. Jadi setiap ada yang masuk tuh bisa memberikan impact yang luar biasa. KDH juga di beberapa pertandingan ini tampilannya wow, luar biasa banget. Dan gue yakin KDH ini akan menjadi satu pemain yang penting ya. Di musim depan mungkin dia nggak akan selalu duduk di bench seperti musim lalu. Mungkin half of our matches dia akan dimainkan menurut gue karena impactnya luar biasa. Dia bermain bisa di multi position dan ini jadi satu keunggulan juga ya buat salah seorang pemain yang bisa memainkan di banyak posisi dan menjadi keuntungan buat Chelsea ya. Kalau Kuku, gue menilai golnya ya itu nggak bisa dibilang hoki ya karena itu juga position base. Jadi bagaimana dia bisa membaca permainan pada saat Caicedo mendapatkan bola dan menendangnya dan eksekusinya cukup tenang. Jadi gue kasih dia box hijau. Tapi kita lihat apakah Kuku akan memberikan kontribusi yang maksimal ya di sisa Club World Cup 2025 ini ya. Dan Enzo Maresca udah gue bahas di awal video ya. Bagaimana dia memainkan sistem baru ini menurut gue ciamik banget. Dan gue akan kasih box hijau buat Enzo Maresca. Nah itu dia guys, rate the player menurut versi gue. Bagaimana menurut versi kalian? Coba kalian tulis di kolom komen siapa aja yang kira-kira harusnya mendapatkan box hijau atau bahkan mungkin ada dari box hijau gue yang harusnya mendapatkan box kuning. Silakan kalian kasih argumen kalian di kolom komen ya. Kita akan melawan Palmeiras di quarter final. Itu akan menjadi laga yang seru juga ya. Kalau kita lolos, kita akan ke semifinal. Next story, kita coba lihat siapa yang akan menjadi lawan Chelsea di partai-partai berikutnya. Tapi kita akan fokus dulu di Palmeiras. Dan hopefully ini bisa menjadi kemenangan juga buat Chelsea ya. Karena rotasi tim ini udah menurut gue signifikan. Dan harusnya kita bisa kembali fit ya. Karena jedanya lumayan panjang, mungkin sekitar 5-6 harian. Segitu dulu guys video dari gue. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video gue berikutnya ya. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Kalau kalian mau update-update info mengenai Chelsea, bisa join gue di grup channel gue di Instagram @nandasugiono ya. Tetap dukung Chelsea di Club World Cup 2025. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.